di Indonesia. Betul ya? Ya. Baik untuk kepentingan pekerjaan penangkapan ikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu saja karena ini penyedia tenaga kerja terbesar, risikonya juga besar. Nah, kita tahu bahwa itulah sebenarnya yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan alhamdulillah Bapak sekalian menerima kami hadir di Jawa Tengah ini dengan tangan terbuka dan kita bekerja sama sampailah kita di penghujungnya. Ini kalau kita lihat, kita selalu ngomong sepsis ya. Ya, intinya adalah kita ingin memerangi kerja paksa dan perdagangan orang di atas kapal perikanan. Dari dulu sudah pernah kita sampaikan berkali-kali dan Bapak sendiri sudah tahu. Kalau sudah kerja nangkap ikan di tengah laut itu hanya hubungannya orang yang bekerja itu terhadap dua hal saja. Satu dengan nahkodanya, satu lagi dengan Tuhannya. Nggak ada lagi sudah. Betul ya? Dengan keluarga ya nggak bisa konek. Kalau dengan Tuhan ya bisa loh, berdoa bisa, sholat bisa ya toh. Dengan nahkoda jelas ada orangnya. Ya, ini pekerjaan yang membahayakan. Tapi perjuangan teman-teman kita ini luar biasa. Kita kalau tinggal makan ikan di atas meja, wah enak-enak saja itu. Ya. Dan ikan yang kita kumpulin ini, yang ditangkap oleh saudara-saudara kita ini kan dengan sebuah risiko yang besar. Makanya saya gambarkan seperti itu. Ini tengah laut ini nggak ada. Ya. Jadi itu pekerjaan yang luar biasa dan sangat mulia. Tetapi pertanyaannya, risiko yang besar itu apakah juga diikuti dengan perlindungan yang memadai? Jawabannya belum ya. Nah, oleh karena itu SafeSeas hadir untuk mengajak semua pihak. ABK diajak, pemilik perusahaan, pemilik kapal diajak, pemerintah yang punya peran memeriksa sebelum kapal berangkat juga diajak. Pelabuhan Tegalsari tadi ada juga yang wakilnya ya, ibu kepala pelabuhan tadi ada, diperiksa dulu, dicek dulu kontraknya ada apa enggak, asuransinya ada apa enggak, ya. Itu kan intinya untuk melindungi ABK-nya. Biar kalau ada apa-apa di tengah laut, ini ada jaminannya, ya. Perbekalannya dicek cukup apa enggak, alat keselamatannya diperiksa, dan yang lain-lain. Tetapi kita harus mengakui bahwa semua persyaratan tadi itu belum tentu dipenuhi. Nah inilah perjuangan kita. Yang kedua, saudara-saudara kita, teman-teman ABK ini kan ya selalu bilang, yang mau kerja apa lagi Pak, kalau nggak ikut naik kapal. Ya jawabannya kayak gitu. Ya kita tahu, karena itu adalah pilihan terakhir. Kalau teman-teman itu punya pilihan yang lain, pasti milih yang lain. Kita menyadari itu semua. Pengusaha-pengusaha juga sadar itu. Nah, meskipun dari sisi situasi yang sulit seperti itu, ayolah kita sama-sama saling menjaga, memelihara. Karena kalau kebaikan itu dilakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepada yang melakukan. Betul ya? Kalau pengusahanya eksploitatif, wis gak peduli, pokoknya kerja, nggak dapat kebaikan itu. Ya, ABK-nya juga begitu. Nek, kalau boleh teman makan teman, dimakan temannya itu. Kan ada yang begitu toh. Ini baru naik kapal ini, wis dipelonco, suruh dia kerja. Nah, ya, tahu kita itu memang kebiasaan pola seperti itu sudah hal yang lumrah. Tetapi kan kita ingin semuanya ini menjadi positif supaya hasilnya positif, hasilnya berkah, gitu ya, setara dengan daging. Untuk ikan itu. Makanya kalau di dunia internasional, negara-negara yang sudah maju itu, yang dicari itu ikan, bukan daging. Yang dicari itu produk perikanan, bukan daging. Karena daging ada unsur yang bisa merugikan kesehatan orang. Ada kolesterolnya itu. Jadi ikan itu makanan yang sempurna.
makanya nilai jualnya tinggi. Kalau cara menangkapnya dan mengelolanya juga dengan baik. Kalau mutunya turun ya tidak ada harganya, paling jadi tepung ikan gitu. Buat pakan ternak, ya kan? Buat pakan ternak. Nah ini pola kerjasama ini yang harus dijaga supaya sama-sama saling menguntungkan. Disinilah sepsis hadir, kemitraan yang sehat, ya. Kemitraan yang sehat supaya semua tumbuh bersama. Ya, Mas. Nah, Bapak sekalian, perjalanan kita sudah di ujung karena ini sudah bulan November, jadi proyek ini akan berakhir di bulan ini. Ya. Ini sebenarnya proyek yang dikerjasamakan antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia. Ya. Terus pasti ada yang salah dengan regulasinya. Ya, toh? Nah. Karena kalau yang menginspeksi nggak ada regulasinya, ya nggak boleh bikin inspeksi, nggak ada dasarnya, nanti diprotes sama perusahaan. Dasarnya apa? Kok berani menginspeksi kita? Jadi ini ada kaitannya dengan penguatan kebijakan dan peraturan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah supaya jangan ada kerja paksa dan perdagangan orang di atas kapal perikanan. Ini tidak muncul begitu saja kalau tidak ada yang lapor, kalau tidak ada korban, gitu ya. Jadi itu adalah menjadi perhatian kita. Lalu yang kedua, kita juga ingin memperbaiki, meningkatkan prosedur, mekanisme implementasi dan kualitas pengawasan. Salah satu cara untuk mencegah itu adalah sebelum kapal berangkat itu dicek dulu ABK-nya punya kontrak apa enggak. Yang kedua punya asuransi apa enggak. Ya. Yang ketiga perbekalannya cukup apa tidak. Ya. Yang keempat alat keselamatannya cukup apa tidak. Dan lain-lain, banyak sekali harus diinspeksi. Tapi kita juga menyadari bahwa perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan ABK-ABK ini ya sedang berusaha untuk memenuhi syarat itu. Dan kita juga sedang mencari siapa sih yang mau menjadi contoh, memberi contoh gitu ya kepada kita. Karena kalau nggak ada yang memberi contoh, nanti nggak ada yang nyontoh. Karena dia bilang begini nanti itu satu misalnya yang lain. Oh yang lain nggak ada kok Pak, masa saya kok yang disuruh begitu. Produk ikannya tadi itu yang ditangkap, yang dijual ke luar negeri, harganya akan bagus karena dia ngecek ini ikan yang dijual ini itu hasil eksploitasi tenaga kerja ikannya apa enggak? Yang kedua, ini dengan cara merusak lingkungan nggak waktu nangkap ikan? Jangan-jangan ngebom, jangan-jangan pakai cara ini. Loh, sekarang ini pasar itu begitu loh lihatnya. Pasarnya itu seluruhnya memperhatikan aspek itu. Oleh karena itu, ini penting. Ya, ini penting sekali. Ya, harus ada regulasi. Dan regulasi itu harus dijalankan. Ya, jadi sepsis ini pada akhirnya akan melihat apakah jumlah korban kerja paksa dan perdagangan orang di kapal perikanan itu menjadi berkurang dengan hadirnya pola relasi tadi itu. Ada ABK, ada pemilik kapal, ada pengawasan, ya, dan ada edukasinya. Apakah itu berhasil menurunkan kerja paksa? Nah, yang kita upayakan adalah meningkatnya kesadaran berbagai pihak. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan kemampuan awak kapal perikanan dan keluarganya untuk melapor lewat Fisher Center. Kan kalau disebutkan melapor, tapi melapornya kemana? Nggak jelas. Ya nggak ada yang berani melapor. Makanya kita sediakan ada Fisher Center. Ya. Lalu meningkatkan akses dan pelayanan rujukan. Kalau sudah sampai ke Fisher Center ini nanti memfasilitasi rujukan. Keluhannya apa ini?
keluhannya bisa berhubungan dengan pemilik kapal, ya, bisa berhubungan dengan perusahaan yang merekrut dia dan menempatkan, gitu ya. Kita melihatnya secara utuh. Nah, inilah pola yang kita anggap sebagai pola kerjasama itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini pemerintah, government itu pemerintah ya, bikin peraturan, ada lembaganya, lalu prosesnya juga harus dijalankan, ya. Kemudian dari sisi pekerja, worker di sana, setelah diedukasi, dia berani melapor, lalu mendapatkan penyelesaian dari bawah ke atas, ya. Tujuannya supaya forced labor, human trafficking, dari kerja paksa dan perdagangan orang itu bisa menurun. Siapa yang berperan di sini? Private sector, pemilik perusahaan, dan regulasi tadi yang saya sebutkan. Dan tidak kalah pentingnya adalah masyarakat secara umum atau civil society. Ya, terus. Nah, mekanisme ini yang kita bangun. Kita pakai mekanisme ini. Di masyarakat kita punya Fisher Center, lalu kita punya kelompok pelindungan awak kapal perikanan di masyarakat, di desa-desa, ya. Kemudian ke forum yang lebih tinggi sampai ke tingkat nasional. Yang dari nasional juga begitu, memberikan informasi terus sampai ke tingkat masyarakat sendiri. Jadi kalau teman-teman punya masalah itu tidak berhenti di situ asal ada yang lapor, loh. Itu diteruskan sampai ke Jakarta. Nanti saya tunjukkan buktinya, ada catatannya. Dan itu adalah bagian dari cara kerja CIFSIS, ya. Oke, Mas Ben. Nah, ini lokasinya, kita ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi Utara. Kalau di Filipina itu ada di Palawan, General Santos, dan Sarangani. Jadi kita ini ada dua lokasi, Indonesia dan Filipina. Ya, tapi sebagai informasi, di Indonesia ini jauh lebih maju daripada Filipina. Buktinya apa? Kemarin ada rombongan dari Filipina yang datang ke sini. Itu belajar dia, datang ke Fisher Center, ya, dialog dengan teman-teman di pelabuhan perikanan. Dia cukup surprise karena dia melihat itu. Indonesia ini maju ternyata. Itu baru lihat di sini loh. Dia belum sempat ke Sulawesi Utara sana, baru lihat di Jawa Tengah. Tapi pulang dengan semangat untuk mencontoh apa yang kita kerjakan di Indonesia itu, ya, Jawa Tengah ini. Jawa Tengah jadi contoh gitu. Ya, ini jadi contoh. Teman-teman ini harus yakin, karena di dalam publikasinya Kementerian Tenaga Kerja Amerika, Fisher Center di dunia ini hanya ada dua. Satu di Indonesia, satu lagi dia tidak menyebutkan di mana. Loh, di dunia ini hanya ada dua Fisher Center ini. Dan dunia sedang belajar melihat Fisher Center ini. Nanti saya kasih linknya untuk baca sendiri ya, tapi bahasa Inggris. Itu dari publikasinya Kementerian Tenaga Kerja Amerika. Itu sebabnya mereka ketika kita tanya, kalau gitu masuk dong ke fase kedua, dia bilang iya, tapi nanti kita akan diskusikan lagi. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan, ya. Karena ini belum selesai. Kalau nanti kita diberi kesempatan fase kedua, kita akan kembangkan ini ke provinsi yang lain juga. Jadi biar Jawa Tengah ini jadi contohnya. Ya, Jawa Tengah sama Belitung jadi contohnya. Oke. Terus nah, apa sebenarnya sudah kita hasilkan? Bapak sekalian, tolong perhatikan itu. Ya, ini namanya Rencana Aksi Nasional Pelindungan Awak Kapal Perikanan. Ini untuk yang pertama kali saya tunjukkan pada teman-teman semua ya. Siapa yang tanda tangan di sana? Nah, yang tanda tangan itu namanya Luhut Binsar Panjaitan. Itu Pak Luhut itu seperti wakil presiden tapi nggak kelihatan. Itu orang yang paling berpengaruh di Indonesia itu sesudah presiden.
Iya, orang kadang-kadang nyebutnya Lord Luhut segala macam, nggak peduli ya. Pokoknya asal dia pro pada ABK, bagi kita itu keberhasilan. Ya, apakah dia begini? Ya, yang penting kita ngomong soal ABK ini. Karena ini harga diri bangsa. Indonesia itu penyedia ABK terbesar kedua di dunia. Masa harga diri bangsa kita diecek-ecek begitu? Jangan. Ini Pak Luhut ya, tanda tangan rencana aksi nasional, berkirim surat kepada Presiden. Ya, ini dokumennya panjang, ada lampirannya dan ada. Ya, sekarang proses politiknya saya tidak tahu, itu prosesnya masih panjang. Ya, tapi kita sudah melalui SafeSys ini dengan dukungan dari teman-teman semua di sini, kita sudah berhasil membuat rencana aksi nasional untuk pelindungan awak kapal perikanan. Ya, oke. Nah, di Sulawesi Utara sudah dilakukan inspeksi bersama di atas kapal perikanan. Jawa Tengah ini masih belum apa? Belum sadar. Kalau sadar kan terus mau, ya, belum sadar. Oh, kita udah advokasi. Ayolah lakukan inspeksi itu. Masih kalah sama Bitung. Ya, itu loh. Saudara. Saya tunjukkan teman-teman. Ini serangannya. Ini ada tahu dari mana ini? Ini semua yang pakai begini ini. Itu apa? Penegak hukumnya di tengah laut. Ya, di sini nggak ada. Itu dari Dinas Tenaga Kerja, Satuan Pengawas Tenaga Kerja dari provinsi. Ada yang dari Mas Heri, Research Center itu adalah rumah bagi awak kapal perikanan untuk melaporkan keluhan, menerima informasi, edukasi, mendapatkan saran atau nasihat, dan mendapatkan akses pada pelayanan rujukan. Ya, sampai Juni kita sudah mendapatkan 69 laporan dengan kasusnya 200 kasus. Banyak itu. Apa ada penyelesaiannya? Nanti bisa lihat di sana. Teruskan Mas Beni. Nah, di mana kasus itu dilaporkan? Ya, yang paling banyak itu di Sulawesi Utara, 63%. Sisanya baru di Jawa Tengah ini. Ini yang berani melapor ke Research Center. Karena kalau nggak lapor ya kita nggak bisa mencatat. Orang harus datang dulu lapor. Caranya lapor bisa lewat WhatsApp, bisa menelpon. Karena kalau turun langsung dari kapal, lapor ke Research Center, nanti pemiliknya ngeliat. Kenapa kamu di situ? Besok kan jam 6. Ya tak? Ono caranya nih. Orang samono, SMS, WA itu, nomornya kok. Jadi Mas Beni itu bisa tenang-tenang. Nanti asal kontak Mas Beni. Ketemu di mana Pak? Kamu saya dari desa ini, datangi desanya. Aman, tidak ada yang tahu. Tapi laporannya masuk, nanti di follow up. Oke, terus Mas Beni. Nah, keluhannya yang terbanyak justru di kapal asing gitu. Yang paling banyak justru di kapal asing. Ya, 59% itu kejadiannya di kapal asing. Ya, di international water. Terus Mas Ben. Nah, ini yang menarik. Ibu-ibunya, istri ABK, ya ibunya ABK itu berani melapor ke Research Center loh. Ini ya karena kita memberitahu, mengedukasi ke desa-desa, jadi mereka berani melapor. Karena ABK-nya sendiri kan jadi
korban. Tadi itu takut kalau nanti datang ke visitor center ketahuan. Tapi jangan khawatir, data Anda akan kita rahasiakan. Nanti akan kita sampaikan pada saatnya kepada otoritasnya, gitu ya. Nah, ini loh, kita pengen sebenarnya lebih banyak lagi dong ibu-ibu yang berani melapor. Ya, oke, terus Mas Benny. Apa sebenarnya yang dilaporkan? Nih, Bapak dan Ibu-ibu, yang paling banyak itu soal upah. Nomor 1 itu tidak dibayar, upahnya dipotong. Ini benar apa enggak sih? Betul ya? Ya. Loh, ini laporannya loh. Yang kedua, asuransi. Biasanya gini nih, kalau sudah ngomong asuransi itu kalau sudah kecelakaan, ada kejadian, baru. Jadi visitor center itu sering memfasilitasi yang begini-begini. Sudah kejadian, kalau mau asuransi nih. Karena ini difasilitasi oleh, diskusinya itu difasilitasi oleh Kementerian KKP, maka izin berlayarnya dicabut kalau ini belum diselesaikan. Itu pertanyaannya, emang enak situ kalau dicabut? Nggak enak, nunggunya lama loh, izinnya itu bayar jutaan. Dicabut. Ya, jadi ini daftar yang kita terima, mulai dari bantuan untuk evakuasi. Kita pernah menerima juga laporan ada yang terdampar di Pakistan sana, terdampar di mana, minta tolong dievakuasi. Ya, kita berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri dan lain-lain. Ya, terus Mas Benny. Nah, rujukan kita kemana? Di sini ada semua ini. Ada BPMI, 10% kita rujuk ke BPMI. Ya, 7% dirujuk ke polisi karena ini sudah ada unsur pidananya. Ya, kalau sudah pidana urusan polisi itu. Ya, kemudian Kemenko Maritim, Kementerian KKP tadi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Tenaga Kerja. Kalau urusannya ini relasi hubungan tenaga kerja diselesaikan Kementerian Tenaga Kerja. Oke, terus. Nah, itulah perjalanan kita jadi sepsis ini. Jadi Bapak sekalian, kita sudah sampai di ujung dari program sepsis ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Tetapi tidak-tidaknya Ibu Bapak harus berbangga karena kita ini menjadi bagian dari perubahan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau sepsis selesai, apakah kita hanya sampai di sini? Enggak, jangan dong. Urusan belum selesai, ABK belum sejahtera. Jangan selesai, kita ini hanya mengantarkan, memulai. Ya, dan kami ini bukan lembaga pemerintah yang bisa ada di sini sepanjang negara ini berdiri. Tidak, kita hanya menstimulir saja. Siapa yang punya kewajiban, jalankan kewajibannya. Ya, tadi kan saya sudah bilang, pelabuhan perikanan tugasnya apa? Pengawas ketenagakerjaan tugasnya apa? Harus ikut memperbaiki supply chain-nya. Supply chain itu rantai pasokannya. Itu juga harus diperbaiki. Ya, jangan membeli ikan-ikan yang hasil dari eksploitasi tenaga kerja. Jangan dibeli yang seperti itu. Yang kedua, kalau mereka memenuhi standar, Anda memberi insentif apa kepada perusahaan itu? Ini juga harus dibangun. Teman-teman, saya kasih tahu ya, banyak ikan Indonesia tidak bisa sampai ke negara tujuan, tapi lewat broker. Kita punya datanya itu. Lewat broker.
Jadi dia beli dengan harga 25% dari harga pasar di negara tujuan sana. Contoh, kalau harganya ikan di negara tujuan sana 1.000, ini brokernya beli 250 perak. Kenapa? Karena dia bisa bikin macam-macam. Kamu kan gini, nanti dilabeli sama dia, dilabeli pakai labelnya dia, dijual ke broker berikutnya sampai ke negara tujuan sana, harganya jadi 100. Kok Bapak tahu? Saya tahu, saya punya diskusi dengan mereka semua, saya tahu. Kita punya datanya, bukan main-main ini. Itu sebabnya perusahaan-perusahaan di Indonesia kadang-kadang kesulitan mau menaikkan upahnya. Itu kesulitan. Bagaimana saya mau naikkan, Pak? Nah, saya jualnya murah loh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang harus berperan memfasilitasi antara perikanan produk dari Indonesia sampai ke negara tujuan? Siapa? Susi, Pak. Susi. Saya kira Susi. Negara harus hadir di sini. Harus hadir dong. Kemarin kita tuh pengen di G20 di Itali kemarin itu pengennya ada display produk perikanan Indonesia. Kita tuh pernah menemukan ikan dari Indonesia, ini dari Bitung ya, kebetulan saya tahu dari Bitung. Itu tuna di kaleng, tapi begitu kirimnya cuma ke Singapura. Sampai di Singapura, dia cuma bilang, saya mau beli, tapi labelnya saya ganti. Anda harus tahu loh, bisnisnya sampai ke situ. Itu beneran, saya mendengarkan itu beneran. Itu keluhan dari pengusahanya. Lah bagaimana dia mau membayar upah tenaga kerjanya dengan baik kalau produknya saja labelnya dicopoti, ya, atau dikirim tanpa label, nanti dikasih label dari itu jadi made in Thailand, made in ini, made in itu Indonesia, orang popo kerja nih nangkap ikan, ngalengi ABK nih orang popo, sing oleh jeneng sana. Jadi kerbau punya susu, siapa punya nama? Sapi punya nama. Ya, itu teman-teman. Jadi saya ingin mengingatkan proses ini masih panjang. Ayo kita berjuang bersama-sama. Jangan berhenti. Anda harus sampaikan semuanya ini kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk ikut mengatasi persoalan ini. Ya, kalau nggak percaya tanyakan pada ibu-ibu yang duduk di belakang sana. Ikan yang ditangkap di sini tuna, dengan yang ditangkap suaminya ibu-ibu yang kerja di kapal asing itu, apa tuna yang berbeda? Tuna yang sama. Pertanyaannya, kenapa gajinya di sana bisa 20 juta sebulan, di sini 2 juta aja sudah ngos-ngosan? Aku takut, kenapa? Apa yang salah dengan ikan kita? Ya broker tadi itu. Ya, jadi ini persoalannya kompleks, harus bersama-sama. Ayo kita lakukan advokasi ini, karena hanya jangan dengan cara itu. Ya, kalau nggak percaya tanya lah jadi ABK kerja di negara-negara lupa itu kan gajinya paling bagus di sana. Tanya saja, ikan yang ditangkap di sana beda dengan sini. Mau menangkap ikan Pasifik kalau ya iwak tuna, podo ekor gini ya. Gitu ya. Baik. Terima kasih Bapak sekalian, jadi tugas saya sudah mengantarkan kita sampai sini, dan sekarang ada teman dari Kementerian KKP yang siap untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.